Hujan lebat diprediksi masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan di wilayah mana saja. Apakah akan berpotensi menimbulkan banjir dan bencana lainnya? Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R. Prabowo. Selamat pagi Pak Prabowo. Selamat pagi. Ini sudah ada peringatan dini yang diberikan oleh BMKG untuk cuaca dalam 3 hari ke depan. Emang akan seperti apa Pak ini cuaca dalam 3 hari ke depan? Dalam 3 hari ke depan kita melihat daerah-daerah yang potensial untuk mendapat pertumbuhan awan cukup intens dan juga potensi untuk terjadi hujan lebat ini pada umumnya di Sumatera bagian barat, Bangka Belitung, kemudian Sulawesi bagian selatan dan tenggara, dan juga Kalimantan Selatan bagian timur, Papua bagian tengah. Kemudian ada beberapa titik di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini daerah-daerah yang dalam 3 hari ke depan kita melihat ada potensi untuk terjadi pertumbuhan awan cukup intens dan juga potensi untuk ada hujan lebat. Pada umumnya wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Berarti Jawa ini masih aman, Pak? Jawa relatif curah hujan masih ada, tapi dalam kategori sedang, tidak mencapai sampai lebat. Apakah curah hujannya bisa diprediksi Pak Prabowo berapa curah hujan? Apakah akan yang dikhawatirkan ini kan akan terjadi seperti pada awal tahun kemarin begitu, hujan lebat yang terjadi dengan curah hujan yang tinggi yang akhirnya mengakibatkan banjir dan bencana-bencana lainnya seperti longsor seperti itu? Kalau kita bicara Indonesia memang khususnya untuk wilayah Sumatera bagian barat, kemudian Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan bagian barat juga. Ini merupakan daerah-daerah yang curah hujannya dalam beberapa hari ke depan kita prediksikan lebat. Sehingga ada kemungkinan karena ini kan sudah cukup panjang terguyur air dan saya rasa sudah cukup jenuh. Kemudian yang kedua dari sisi geografis juga kemiringan dari lereng di daerah sebelah barat Sumatera ini cukup terjal sehingga ada antisipasi untuk potensi titik-titik longsoran. Ini yang diperlukan. Meskipun catatan kami kemarin hujan lebat itu tercatat di Kalimantan Timur dan juga Jabodetabek ada tercatat sampai 115, hanya saja hanya satu titik dan relatif itu pada kondisi lokal lah istilahnya tidak merata di Jabodetabek. Baik. Berarti tadi wilayah-wilayah yang harus diantisipasi begitu ya, Pak Prabowo. Untuk gelombang tinggi ini juga masih akan terjadi kah Pak? Gelombang tinggi kalau tidak salah kemarin ini kan untuk wilayah bagian timur, kalau saya Nusa Tenggara, arah ke Sulawesi ini juga kemarin ini kan sempat diprediksi akan ada gelombang tinggi. Apakah 3 hari ke depan ini gelombang tinggi masih terjadi di wilayah yang sama atau sudah berbeda lagi? Untuk gelombang, karena kemarin memang ada siklon tropis Claudia minggu lalu lah sehingga Nusa Tenggara Timur memang potensi untuk gelombang tinggi. Tapi untuk saat-saat ini cenderung di perairan Laut Cina Selatan, perairan Laut Natuna yang ada potensi untuk gelombang tinggi bisa 2 sampai 2,5 meter di sana. Dan juga perairan sebelah selatan barat daya dari Selat Sunda ada potensi untuk gelombang tinggi. Oke, itu untuk gelombang tinggi begitu ya Pak ya. Nah berarti kalau kita melihat ini kan dikatakan bahwa puncak dari musim hujan sendiri baru akan terjadi di Februari. Artinya intensitas ini kan baru BMKG memprediksi 3 hari ke depan. Berarti ini setiap 3 hari akan diperbaharui. Betul. Dan yang terjadi ini belum mencapai puncaknya dengan curah hujan yang belum sebanyak pada awal tahun kemarin. Ini benar tidak sih banyak informasi-informasi yang beredar? Terkait dengan puncak musim hujan pada bulan Januari Februari ini kita melihat akumulasi dalam 1 bulan. Apakah ini akan mencapai paling tingginya dalam periode musim penghujan yang mulai dari akhir November sampai kita prediksikan bulan-bulan Maret April baru berakhir. Pada umumnya akumulasi puncak musim itu memang terjadi pada Januari Februari. Hanya saja kalau kita bicara fluktuatif harian bisa saja dalam 1 hari kemudian turun hujan yang sangat lebat seperti yang terjadi pada tanggal 1 Januari kemarin. Namun secara akumulasi kita masih
memonitor apakah dalam akumulasi 1 bulan akan mencapai puncaknya pada Januari Februari ini. Memang trennya dari saat ini sampai ke akhir Januari awal Februari ini trennya masih kecenderungan potensi untuk hujan lebat. Pada umumnya iya, untuk tren ke depan. Meskipun saat ini sebetulnya boleh dikata sedang fase kering kalau kita melihat faktor pemicu cuaca yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan awan dan hujan lebat di Indonesia. Karena pada umumnya ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama, aktivitas monsun Asia, apakah sedang aktif atau tidak. Kemudian yang kedua, adakah desakan udara dingin dari Asia yang lebih mempertegas aktivitas monsun Asia. Nah, saat ini osilasi Medan Julian yang pada umumnya bergerak dari Samudra Hindia ini sekarang relatif sudah melewati Indonesia, sehingga pada saat ini boleh dikata kita pada fase osilasi Medan Julian yang kering. Baik. Memang agak mempengaruhi dari sisi jumlah potensi curah hujan yang turun, cenderung pada fase kering seperti ini agak mereda sedikit. Tapi nanti ketika kembali lagi kurang lebih pada akhir bulan awal Februari, akhir bulan Januari awal Februari, bisa saja intensitas hujan ini akan meningkat lagi. Fase kembali. ini biasanya terjadi berapa lama Pak untuk Fase ini kering? pada umumnya pada kisaran 40 sampai 60 harian. Jadi setelah kita istilahnya muncul di awal-awal Januari, bisa saja pada awal Februari atau pertengahan Februari. Kalau begitu untuk mengantisipasi gitu Pak, apa yang akan terjadi, bencana-bencana seperti apa yang akan terjadi, bagaimana dengan angin puting beliung juga, ini apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat Pak terhadap cuaca yang saat ini kondisinya seperti ini? Ya, pertama untuk potensi angin kencang memang untuk 2-3 hari ini daerah-daerah Bangka Belitung cenderung akan anginnya agak lumayan, hembusannya agak lumayan deras. Kemudian di daerah-daerah Riau Kepulauan ini juga anginnya cukup kencang di sana. Kemudian daerah lain yang ada potensi untuk angin dengan hembusan kuat di daerah Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ini daerah-daerah yang ini. Nah, tentunya tidak hanya angin saja, pada kondisi musim penghujan ini yang signifikan biasanya kan hujan. Pada kondisi yang agak mereda seperti ini sebaiknya dimanfaatkan untuk beres-beres. Beres-beres Artinya karena hujan yang potensi akan muncul ini volumenya masih tinggi, sehingga daerah drainase, daerah aliran ini yang perlu lebih dilancarkan lah istilahnya seperti itu. Sehingga ketika nanti saatnya di akhir bulan Januari, awal bulan Februari potensi hujan meningkat lagi, ini relatif sudah agak lancar seperti itu. Memang juga perlu diantisipasi tanggal-tanggal pada saat air laut pasang naik. Kapan ini pada kemarin terjadi pada kira-kira tanggal 11, kemudian tanggal 2, sekitar tanggal 25, ini akan potensi muncul kembali. Namun kita melihat bahwa pada periode menjelang tanggal 25 ini sepertinya masih pada periode fase kering dari osilasi Medan Julian, sehingga relatif hujan masih pada skala sedang. Oke, ada tidak Pak zona-zona yang sudah tanda kutip ditandai gitu oleh BMKG sebagai zona merah yang memerlukan tingkat kewaspadaan yang lebih dibandingkan daerah lain, Pak? Nah, sebetulnya sangat fluktuatif karena pemicu awal memang hujan harian khususnya. Beberapa hari yang lalu kita mengindikasikan daerah-daerah perbatasan antara Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat dengan Bengkulu. Ini merupakan daerah-daerah yang cukup potensial kalau terjadi titik-titik longsoran. Dan juga daerah Jawa Barat bagian utara, timur. Jadi daerah-daerah sekitaran Indramayu, Cirebon, daerah sana yang cenderung dari sisi potensi cuacanya memang bisa memicu. Kita lihat dari prediksi cuaca berbasis dampak, ini ada potensi untuk terjadi
banjir pada skala lokal dan juga longsoran-longsoran. Oke, itu yang harus diwaspadai begitu ya Pak. Ya. Tapi saya ingin lebih detail mengenai Jabodetabek. Tadi kan ya. untuk curah hujan Jawa sebenarnya tidak tidak akan seberapa banyak seperti yang di wilayah-wilayah lain tadi seperti Bapak katakan di Bangka Belitung, di Kalimantan, Sumatera bagian selatan dan lain-lain. Tetapi untuk Jabodetabek secara keseluruhan selama 3 hari ke depan ini akan seperti apa Pak? Apakah ada potensi juga cuaca buruk yang terjadi atau seperti apa Pak Prabowo? Untuk Jabodetabek pada umumnya merambat dari wilayah barat, antara perairan di antara Lampung bagian timur, kemudian Jawa Barat bagian utara, yang cenderung akan merambat masuk ke wilayah Banten, Serang, kemudian Tangerang, Jabodetabek bagian barat, kemudian pada saat siang merambat ke Jabodetabek bagian selatan, kemudian pada malamnya cenderung Jabodetabek bagian timur. Ini secara perambatan pada umumnya kejadian-kejadiannya seperti ini. Dan cenderung hujan memang pada saat malam ke arah menjelang dini hari pada umumnya. Meskipun pada saat siang potensi pertumbuhan awan juga cukup lebat pada umumnya pada sore malam. Ini muncul potensi. Tapi hujan yang terjadi biasanya malam hari, tapi intensitasnya tidak terlalu lebat begitu ya, atau masih cenderung ringan atau sedang untuk Jabodetabek ini sendiri. Baik, kemudian Pak, ini kan juga dikatakan masyarakat harus selalu waspada, masyarakat harus selalu bisa update dengan perkembangan terkait dengan cuaca. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengupdate Pak, terutama ini perakiraan cuaca dari BMKG sendiri? Secara terbuka kami ada call center di 653 1618 yang masyarakat bisa mengontak 24 jam 7 hari. Namun barangkali akan lebih praktis masyarakat kalau bisa mendownload aplikasi Info BMKG sehingga secara cepat dan real time masyarakat bisa mengakses informasi cuaca yang disiapkan oleh BMKG. Di samping kami juga secara aktif terus-menerus untuk selalu mengupdate sekiranya ada perkembangan-perkembangan kondisi cuaca yang signifikan, dan ini kita lakukan sebetulnya setiap hari kita selalu melakukan briefing cuaca di kantor, namun dan juga setelah itu biasanya media banyak yang ikut berpartisipasi dalam itu. Tapi secara aktif kami juga mendiseminasi lewat media sosial dan ada media sosial, kemudian juga bisa melalui aplikasi yang BMKG. Jadi setiap saat kita bisa memantau langsung apa perkembangan cuaca. Di situ cukup jelas dan lengkap ya Pak untuk penjelasannya. Baik Pak Prabowo, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi daerah-daerah tadi yang diprediksi akan terjadi hujan deras, bisa mempersiapkan diri. Yang sedang belum terlalu hujan deras bisa juga mempersiapkan tadi seperti Anda katakan berbagai macam persiapan untuk menghadapi cuaca yang nanti puncaknya diperkirakan terjadi juga pada Februari mendatang. Terima kasih Pak Prabowo sudah hadir bersama kami, dan pemirsa kami akan